Kata orang kan masa SMA itu seharusnya masa-masa indah yang kayak remaja penuh harapan gitu. Tapi aku nggak ngerasa demikian. Jadi aku dulu punya banyak sekali overthinking yang cenderung negative thoughts gitu. Padahal waktu itu aku bisa dibilang murid yang cukup berprestasi dan nilai akademis aku tuh cukup bagus. Dulu aku juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS waktu aku SMA 2. Dengan segala prestasi itu aku nggak ngerasa aman, malah aku ngerasa khawatir terus akan masa depan aku. Dan aku ngerasa apa mungkin masa depan aku suram gitu, karena aku punya masa overthinking negative thoughts ini kan. Punya lingkungan yang berbeda itu pasti bisa mengubah kita juga. Hai, nama aku Shanice. Sekarang aku umur 20 tahun dan aku seorang mahasiswi sekaligus full-timer dari Gereja NDC. Hari ini dalam kesempatan ini aku ingin berbagi kesaksian aku tentang bagaimana hidupku berubah sejak aku ikut KOR. Nah, aku tarik ke belakang dikit, flashback ke masa SMA. Aku tuh dulu dikenal mungkin sebagai orang-orang yang ceria oleh orang sekitarku gitu. Tapi sebenarnya aku sering ngerasa kosong atau hampa. Kata orang kan masa SMA itu seharusnya masa-masa indah yang kayak remaja penuh harapan gitu. Tapi aku nggak ngerasa demikian. Jadi aku dulu punya banyak sekali overthinking yang cenderung negative thoughts gitu, kayak penuh dengan negativity. Padahal waktu itu aku bisa dibilang murid yang cukup berprestasi dan nilai akademis aku tuh cukup bagus. Dulu aku juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS waktu aku SMA 2. Cuman lucunya dengan segala prestasi itu aku nggak ngerasa aman, malah aku ngerasa khawatir terus akan masa depan aku. Dan aku ngerasa apa mungkin masa depan aku suram gitu, karena aku punya masa overthinking negative thoughts ini kan. Nah, overthinking aku ini semakin parah ketika dia mengarah menjadi anxiety, dimana suatu kali peaknya itu aku ngerasa aku sesak nafas dan itu sampai sulit dikontrol. Nah, dari situ aku tuh benar-benar berasa aku butuh bantuan dan aku perlu berubah dari pikiran negatif itu. Jadi aku punya pemikiran waktu itu bahwa punya lingkungan yang berbeda itu pasti bisa mengubah kita juga. Dan dari situlah aku mulai ikut circle di NDC Youth dan ketemu dengan circle leaderku. Circle leaderku ini, sejak aku ketemu dia itu, aku ngerasa dia benar-benar life changer sih buat aku pribadi. Karena sejak circle itu, walaupun teman-teman satu anggotanya tidak selalu klik ya dengan aku semuanya, cuman tetap aku stay di circle itu dan aku dapat belajar dari mereka sekaligus bertumbuh dan berpikir lebih dewasa karena perbedaan-perbedaan yang ada dalam circle itu. Nah, setelah proses di circle, aku udah mulai berubah sedikit-sedikit mindset aku. Ternyata aku lulus SMA dan hidup buat aku pribadi tuh nggak lebih mudah. Malah aku mengalami tantangan yang baru saat aku adulting itu. Jadi emang kata orang benar ya, kalau proses adulting itu hard, it's very hard on me. Anyways, waktu itu aku lulus SMA dan aku kuliah 1 semester. Cuman ternyata aku harus berhenti dari kuliah 1 semester itu karena financially aku gak stable waktu itu. Aku berhenti kuliah dan orang pertama yang aku cari waktu itu adalah circle leaderku. Dan aku cerita, aku ngobrol sama dia dan waktu itu sebenarnya dia ada tanya, kamu butuh bantuan gak? Kayak dia menawarkan bantuan gitu. Cuman waktu itu setelah aku proses doa dan aku tanya Tuhan, aku ngerasa sebenarnya belum waktunya untuk aku kuliah. Jadi waktu itu aku jawab circle leaderku, aku bilang, udah gak apa-apa kuliah pas umur 20 tahun tuh gak telat kok gitu, gak harus sekarang juga kuliahnya. Mau fokus cari uang dulu aja sekarang gitu, aku bilang. And for your information, aku beneran udah kuliah pas aku umur 20 tahun, makanya sekarang aku udah jadi mahasiswi kan. Dan ceritanya waktu itu aku punya pekerjaan sebagai private teacher. Jadi aku rumah ke rumah ngajarin anak-anak SD bimbel gitu. Dan pendapatan yang aku dapatkan sebenarnya lumayan sampai bisa membantu keluarga. Cuman seperti ya tantangan selalu ada di hidup gitu ya. Waktu itu terbitlah COVID dan karena COVID berarti aku nggak bisa ke rumah orang dong. Nah padahal tuh jadi private teacher sebenarnya perlu visit rumah orang. Tapi orang tua waktu itu
juga tidak suka dengan pengajaran online. Jadi akhirnya pendapatan aku turun drastis waktu itu. Tapi lucunya dengan masalah kayak gitu, waktu itu aku cuma bisa doa ke Tuhan dan aku tuh nggak ngerasa khawatir. Aku justru tenang banget malah waktu itu. Nah, aku doa ke Tuhan, aku minta tuntunannya aja sih. Dan waktu itu aku jalanin hari seperti biasa dan malah berusaha lihat sisi positifnya lah. Kayak aku bisa spend lebih banyak waktu dengan keluarga dan sebagainya. Beberapa bulan kemudian, circle leaderku kontak aku dan dia menawarkan pekerjaan di NDC. Ternyata NDC waktu itu ada buka lowongan. Nah makanya sekarang aku jadi full timer karena kejadian waktu itu tuh. Tapi selain pekerjaan related, sebenarnya circle leaderku ini yang bantu aku refer ke core leader aku sekarang. Jadi aku sekarang bukan lagi di circle tapi di core umum. Nah dari core yang baru aku sekarang ini, aku benar-benar belajar banyak banget tentang Tuhan Yesus. Tapi bukan dari sharing diskusi atau dari bahan materi sharing firman-nya. Justru lebih banyak dari teladan yang mereka kasih. Jadi mereka menunjukkan kalau kasih itu seharusnya kayak gimana gitu loh. Jadi aku benar-benar ngerasa dan melihat bahwa mereka menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang benar-benar pure sama genuine. Kayak mereka show how love itu juga bisa ditunjukkan buat segala macam orang tanpa melihat kekurangan mereka atau latar belakang mereka dan sebagainya. Dan aku ingat pernah ada satu kejadian di mana salah satu core member itu sakit dan teman-teman core itu semua support dan bantu dia dengan sangat all out. Itu aku sampai tersentuh, dan tersentuhnya nggak tersentuh biasa gitu, aku sampai nangis karena benar-benar kelihatan aja kayak kasih mereka dan cara mereka bantunya yang all out dan pure sama genuine itu. Tulus gitu, berasa tulusnya bantuan mereka itu. Padahal kebaikan yang mereka tunjukkan juga bukan buat aku gitu loh dan buat orang lain, cuma berasa aja kayak kasihnya sampai ke aku gitu. Dan ketika aku struggle dalam sehari-hari aku, kan aku bisa lah ya dianggap bekerja dari usia yang agak muda. Terus aku juga sambil struggling beberapa hal. Teman-teman core aku ini ingatkan aku kalau aku nggak sendirian. Jadi mereka tiap sharing dan diskusi, aku bisa benar-benar belajar dari mereka dan tahu kalau aku nggak sendirian melewati hari-hari sulit aku. Karena dari sharing mereka yang ternyata relate dan juga ternyata kita semua sama-sama lagi berjuang gitu. Di core aku juga ngerasa aku udah menjadi pribadi yang jauh lebih optimis dan juga berkurang pikiran negatifnya, walaupun gak sepenuhnya, karena pasti masih ada struggle-struggle itu, cuman bener-bener aku udah berubah banget sekarang. Bener-bener pikiran aku jauh lebih positif, karena orang-orang yang ada di dalamnya juga mungkin lebih positif juga kali ya. Jadi bener-bener kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, dan aku bisa ngerasa secara pribadi dalam berbagai aspek itu bener-bener aku berubah juga, menjadi pribadi yang benar-benar jauh lebih baik. Dan aku percaya kalau seorang pribadi udah diperbaiki dari dalam dan menjadi orang yang lebih baik, itu pasti masa depannya cerah seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, di mana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Thank you NDC, thank you core leader aku, thank you circle leaderku, dan thank you semua anggota core and circle. Love you full. This is my story, what's yours?